Adiona, Safira Kasila, Naila Febriani Podu, Mariam Tolinggi, Safira Regina, Anissa Istiqomah, Nur Fitriyanti, Rahmatia Laksangol, Lutfiani Sawal, Zafira Nur, Citra Widyawati. Baik, selamat pagi semua. Pagi. Untuk sebelum memulai pembelajaran kita SPI dulu. Masih ingat SPI ini sebelumnya? Ya. Ya, berdiri semua. Pagi. Siang. Masih ingat, pagi tepuk 1 kali, terus siang tepuk 2 kali, sore bilang dor, terus malam bilang siang dor, dulu siang dor. Kalau itu siang dor. Oke, mulai ya. Pagi, sore, pagi, sore, siang, pagi, siang, semangat semangat, pagi, siang, pagi, malam, sekali lagi ya, pagi, siang, siang, pagi, sore, malam, sekali lagi, pagi, siang, sore, pagi. Oke, duduk semua. Iya. Masih ingat materi sebelumnya? Materi sebelumnya itu tentang apa? Teks cerita inspiratif. Jadi pada pagi hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu cerita fiksi dan non fiksi. Ada yang tahu cerita fiksi itu apa? Cerita fiksi dan non fiksi, atau buku fiksi dan non fiksi. Kalau karangan masuk apa? Fiksi atau non fiksi? Baik, adik-adik, perhatikan semua. Dari kedua buku ini, kalian bisa membedakan mana fiksi dan non fiksi? Yang fiksi mana? Yang kiri. Kalau ini sudah tahu semua ya? Jadi pengertian teks non fiksi, teks fiksi berarti cerita suatu karya sastra yang berisi cerita rekaan yang didasari imajinasi pengarangnya dan hanya berdasarkan angan-angan fantasi pengarang. Jadi cerita fiksi ini dia merupakan hasil imajinasi seseorang. Dia tidak mempunyai fakta yang mendasar. Dia merupakan hasil imajinasi seseorang. Sedangkan cerita non fiksi
bisa juga berupa biografi seseorang yang dibukukan. Ini ya ciri-ciri cerita teks fiksi. Bisa dibaca semua? Tidak. Bisa dibedakan ya semua. Teks fiksi bersifat rekaan dan imajinasi. Teks non fiksi menyajikan temuan baru atau menyajikan temuan yang sudah ada. Terus teks fiksi menggunakan bahasa yang konotatif atau tidak sebenarnya. Di teks non fiksi ide yang tertulis secara jelas dan sistematis. Baiklah adik-adik, untuk itu saya mau bagi kelompok. Sebelumnya sudah tahu kan kelompoknya? Ya, silakan duduk sesuai kelompok. Baik, perhatikan semua. Saya akan memutar sebuah video non fiksi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Umumnya, ketika ditanya tentang siapa Bapak Proklamator Indonesia, orang-orang pasti menjawab, ya jelas Soekarno dan Hatta dong. Memang, pada tanggal 17 Agustus 1945, dua tokoh ini menjadi figur sentral dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saking ikoniknya, Soekarno dan Hatta dijuluki sebagai Bapak Proklamasi Indonesia. Tapi, tahukah kalian, ternyata Soekarno dan Hatta bukan proklamator pertama Indonesia loh. Bertahun-tahun sebelum Indonesia merdeka, ada satu tokoh Nusantara yang sudah lebih dahulu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sosok itu adalah seorang pria bernama Nani Wartabone. Pada tanggal 23 Januari 1942, Nani membacakan naskah proklamasi kemerdekaan di Gorontalo, Pulau Sulawesi. Tapi sayang, peran besar yang dimainkan Nani kini jarang disorot oleh masyarakat. Lalu, seperti apa kisahnya? Inilah kisah sang progenitor proklamasi Indonesia. Nani Wartabone lahir di Suawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo pada 30 April 1907. Nani memiliki latar belakang keluarga yang sebenarnya dekat dengan pemerintah Belanda. Ayahnya yang bernama Zakaria Wartabone bekerja sebagai salah satu aparat pemerintah Hindia Belanda. Lalu ibunya yang bernama Sairah Moduto juga adalah seorang keturunan penguasa Suawa. Dan seperti yang diketahui, sejumlah keturunan ningrat pada zaman kolonialisme Belanda kerap mendapat perlakuan yang lebih baik dibandingkan kelas pribumi lainnya. Akan tetapi, Nani tidak pernah melihat penguasaan Belanda di Indonesia sebagai sesuatu yang bisa diterima. Semangat kemerdekaan Nani tumbuh semenjak duduk di bangku sekolah. Menurut buku biografi pahlawan nasional Nani Wartabone, Nani menyadari perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh para guru kebangsaan Belanda terhadap kaum pribumi, khususnya yang bukan bangsawan. Sementara anak priai dan non-pribumi dapat perlakuan lebih baik. Sentimen ini menguat ketika Nani pindah ke Surabaya
Setelah lulus kelas 6 SD, Nani bersekolah di sejumlah sekolah top di Surabaya, seperti Wulo dan ELS. Walaupun demikian, pandangan dan pemikiran Nani soal perjuangan melawan penjajah bukanlah berasal dari sekolah. Pandangan revolusioner ini muncul dari